Pernah kebayang nggak di panggung geopolitik Timur Tengah, sebuah aliansi yang kelihatannya sekuat baja, tiba-tiba retak begitu saja. Yep, kita lagi ngomongin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Dua sekutu utama, yang sekarang malah kayak berbalik arah di Yaman. Gimana ceritanya kemitraan yang kelihatannya solid banget ini bisa hancur berantakan? Oke, kita bakal telusuri apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Coba deh resapi kutipan ini. Dua sekutu kini justru saling menatap lewat moncong senjata. Ganjil banget kan? Ini benar-benar menangkap absurditas situasinya. Gimana bisa sebuah aliansi yang katanya dibentuk buat menciptakan stabilitas, malah berakhir di ambang konflik terbuka di antara mereka sendiri? Nah, mari kita coba kupas satu persatu. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Aliansi ini tuh dari awal emang dibangun di atas pondasi yang agak goyah. Pengikatnya itu bukan visi atau mimpi bersama untuk masa depan. Bukan. Pengikatnya adalah ketakutan bersama. Ketakutan terhadap musuh yang sama. Nah, ini dia intinya. Yang namanya aliansi kepentingan sesaat itu, ya begini. Ini bukan soal membangun sesuatu yang langgeng bareng-bareng, ini lebih soal, oke, ada masalah di depan mata, kita hadapi dulu bareng-bareng. Kayak bangunan sementara gitu loh. Begitu ancaman utamanya mulai mereda atau mandek, ya retakan di pondasi kemitraan ini langsung kelihatan jelas. Jadi, apa sih lem perekat yang bikin mereka bersatu waktu itu? Jawabannya simple banget, musuh bersama. Ancaman dari pemberontak Houthi plus bayang-bayang pengaruh Iran di kawasan itu udah cukup buat bikin Riyadh dan Abu Dhabi sejenak melupakan perbedaan mereka. Ya, setidaknya untuk sementara waktu. Tapi apa yang terjadi waktu perang masuk fase buntu? Nah, lem perekatnya mulai kering dan lepas. Di saat itulah perbedaan-perbedaan fundamental yang selama ini coba mereka sembunyikan mulai muncul ke permukaan. Ilusi kebersamaan yang mereka bangun itu, ya, hancur berkeping-keping. Sekarang, kita masuk ke jantung permasalahannya nih. Di balik topeng tujuan bersama itu, ternyata Arab Saudi dan UAE masing-masing pegang cetak biru yang beda banget buat masa depan Yaman. Benar-benar beda. Pertanyaan ini jujur mengungkap semuanya. Iya sih, dua-duanya sama-sama pengen stabilitas. Tapi kata kuncinya adalah stabilitas versi siapa. Ini bukan lagi soal beda taktik di lapangan, ini udah jadi benturan dua visi strategis yang kayaknya mustahil buat disatukan. Coba deh kita lihat perbedaannya. Jelas banget kan? Di satu sisi, Saudi pengen Yaman yang utuh, bersatu, jadi semacam zona penyangga yang aman di perbatasan selatannya. Di sisi lain, UEA, wah, pandangannya lebih ke laut. Mereka ngincer kontrol atas pelabuhan-pelabuhan strategis dan jalur laut, bahkan kalau itu artinya Yaman harus dipecah. Dua visi ini benar-benar saling meniadakan. Analogi ini pas banget. Bayangin aja, dua orang setuju mau bangun rumah, tapi yang satu fokusnya ke pondasi yang kokoh, sementara yang satunya lagi cuma mikirin gimana caranya bikin balkon yang bagus. Mereka mungkin kerja di lahan yang sama, tapi tujuan akhirnya jauh beda. Proyek bersama kayak gini ya dari awal emang udah ditakdirkan buat gagal. Nah, sampailah kita di klimaksnya. Momen di mana semua ketegangan yang selama ini dipendam, akhirnya meledak jadi konfrontasi langsung di lapangan. Inilah titik di mana persaingan mereka nggak bisa lagi ditutup-tutupi pakai basa-basi diplomatik. Dan ini dia pemicunya, secara berurutan. Pertama, kelompok yang didukung UEA terang-terangan menyerukan referendum kemerdekaan. Ini kayak deklarasi terbuka agenda mereka. Terus, gimana reaksi Saudi? Mereka langsung melancarkan serangan udara ke milisi yang didukung UEA itu. Sebuah pesan balasan yang sangat keras. Di momen inilah, aliansi mereka secara de facto hancur di medan perang. Serangan Saudi itu bukan sekedar salah target atau kecelakaan. Bukan. Itu adalah sebuah pernyataan politik yang sangat disengaja. Lewat serangan itu, Riyadh seolah-olah bilang, agenda kalian sekarang jadi penghalang buat kami. Dan kami nggak akan ragu pakai kekuatan buat menyingkirkannya. Kata sekutu resmi berubah jadi penghalang. Terus, apa dampaknya? Setelah konfrontasi terbuka itu, hubungan mereka masuk ke babak yang benar-benar baru. Sebuah hubungan dingin yang penuh perhitungan, di mana ilusi persaudaraan yang dulu mereka gembar-gemborkan udah benar-benar lenyap. Inilah wajah baru hubungan mereka. Jadi, transaksional, bukan lagi didasari rasa saling percaya. Semuanya hitung-hitungan untung rugi. Mereka mungkin kerjasama di satu bidang, tapi di saat yang sama saling menekan di bidang lain. Kepercayaan, yang jadi aset paling penting, udah hilang. Yang tersisa cuma kalkulasi dingin. Ya mungkin di depan kamera, di forum-forum resmi, mereka bakal senyum, jabat tangan, dan bilang semuanya baik-baik saja. Tapi coba deh lihat realitas di lapangan, di Yaman, di mana agenda mereka saling berbenturan.
Nah, di sanalah kita melihat cerita yang jauh lebih jujur. Fakta di lapangan itu nggak pernah bohong. Dan sekarang, kita sampai pada bagian yang paling tragis dari semua ini. Di tengah retaknya hubungan geopolitik ini, siapa sih yang sebenarnya membayar harga paling mahal? Jawabannya tentu saja adalah rakyat Yaman. Yaman itu seolah-olah udah diubah jadi papan catur raksasa buat kekuatan-kekuatan regional ini. Dan rakyatnya, mereka diperlakukan nggak lebih dari sekedar bidak-bidak yang bisa dikorbankan kapanpun demi kepentingan permainan kekuasaan ini. Tragis. Inilah akibat nyatanya bagi Yaman. Runtuhnya koalisi ini bukannya membawa perdamaian, malah sebaliknya. Yaman jadi makin terpecah belah. Harapan buat adanya satu solusi politik yang bisa menyatukan negara rasanya jadi makin jauh. Rakyatnya terjebak di antara lebih banyak lagi kepentingan yang saling bersaing. Pada akhirnya, inilah kebenaran pahit yang harus kita terima. Intervensi militer ini, dari awal, nggak pernah benar-benar dibangun di atas rasa empati untuk rakyat Yaman, tapi dibangun di atas ambisi masing-masing anggotanya. Dan ketika ambisi-ambisi itu saling bertabrakan, Yamanlah yang hancur di tengah-tengahnya. Kita akhiri pembahasan ini di sini. Kisah runtuhnya aliansi Saudi-UAE ini jadi pengingat yang brutal bahwa dalam permainan kekuasaan, kepentingan akan selalu lebih kuat daripada janji. Pertanyaan yang tersisa sekarang bukanlah jika, tapi siapa yang pada akhirnya harus membayar harga paling mahal dari semua ini.